Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahrul Geosteven sendiri dengan NIM D1C1250410. Di sini saya akan menjawab dari soal-soal manajemen lingkungan industri. Soal yang pertama, bahan organik, perbedaan proses dan kondisi yang diperlukan pada masing-masing jalur definisi. Perbedaannya yang pertama adalah proses aerobik, di mana terjadi lingkungan beroksigen. Kedua, mikroorganisme yang menggunakan oksigen terlalu sebagai ekseptor elektron akhir, dan proses berlangsung cepat dan efisien. Reaksi utamanya seperti organisasi lengkap bahan organik. Kedua, proses anaerobik terjadi di lingkungan tanpa oksigen. Mikroorganisme anaerob menggunakan senyawa lain sebagai ekseptor elektron seperti nitrat dan sulfat, dan juga karbon dioksida atau CO2. Prosesnya berlangsung lambat dan bertahap. Biasanya terjadi di sedimen dasar atau badan air yang sangat cepat. Dua, produk yang dihasilkan. Aerobik menghasilkan karbon dioksida dan H2O atau air seperti, dan juga energi dalam bentuk ATP dan biomas baru. Produk akhirnya relatif bersih dan tidak berbau pekat. Anaerobik menghasilkan metana, hidrogen sulfida, dan amonia, serta asam organik volatil. Produknya banyak yang berbau busuk, seperti bau busuk, bau amis, dan lumpur. Juga dampak terhadap kualitas badan air dan organisme. Aerobik menurunkan kadar DO atau oksigen sulfur. Jika beban organik terlalu tinggi, maka sehingga DO-nya habis, maka proses ini akan beralih ke anaerobik. Juga dapat menyebabkan kematian ikan jika kandungan DO-nya lebih sedikit dari 3-4 mg per liter. Anaerobik masuk ke tahap anaerobik, yaitu menghasilkan gas beracun seperti H2S, CH4, dan EH3. Juga menurunkan pH atau asam organik. Lalu air menjadi hitam, berbau busuk, dan sangat anaerobik. Dan juga banyak organisme aerob mati, dan hanya anaerob dan bakteri pengurai yang bertahan. Juga terbentuk lapisan lumpur hitam seperti black layer yang disebutkan. Masuk soal 2, perbedaan buku mutu. Perbedaan buku baku mutu. Pertama, regulasinya yaitu Permenkes nomor 416 strip 1990. Peruntukan utamanya yaitu air bersih untuk keperluan rumah tangga. Penggunaannya biasanya seperti masyarakat umum, seperti mandi dan cuci. Kita masuk kedua, ke Kemenkes nomor 907 strip 2002. Peruntukan utamanya yaitu air minum yang siap dikonsumsi. Penggunaannya yaitu manusia yang biasanya langsung diminum. Regulasi yang ketiga yaitu PP nomor 82 tahun 2001. Pengurutukan utamanya yaitu bahan baku butuh air untuk badan air seperti sungai, danau, dan lain-lain. Penggunaannya seperti perlindungan ekosistem perairan dan berbagai kelas peruntukan. Contoh parameter dengan nilai batas berbeda yaitu pertama pH-nya. Air minum bisa mencapai pH 6,5 sampai 8,5. Sedangkan air bersih 6 sampai 9. Sedangkan badan air kelas 2 yaitu 6 sampai 9. Alasannya air minum harus paling netral karena langsung masuk ke tubuh. Kedua, coliform atau E. coli. Air minum biasanya 0 per 100 ml. Sedangkan air bersih harus lebih kecil dari 10.000 per mililiter total coliformnya. Sedangkan badan air tergantung kelas, seperti kelas 1 sangat rendah dan kelas 4 lebih tebal. Alasannya air minum tidak boleh ada resiko bakteri patogen sama sekali. 3. Timbal. Air minum kandungan timbal 0,01 mg per liter, sedangkan air bersih 0,05 mg per liter. Sedangkan badan air itu bervariasi antar kelasnya. Alasannya, timbal sangat toksik dan bersifat biokumulatif, terutama berbahaya jika diminum. Dan mengapa IPA standar sering tidak mampu menghilangkan fosfat, merkuri, dan amonium? IPA standar hanya Alasannya, IPA standar atau konvensional hanya dirancang untuk menghilangkan turbinitas, warna, bakteri, dan sedikit organik melalui koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, filtrasi, dan disinfeksi. Kedua, fosfat atau larut sempurna memerlukan pengendapan kimia khusus atau dengan proses biologis lanjutan.
ketiga, merkuri, yaitu logam berat yang sangat stabil, butuh teknologi khusus untuk membersihkannya. Atau activated carbon dengan impregnasi sulfur resin penuh ke ion atau koagulasi dengan dosis tinggi. 3. Amonium atau NH4+, memerlukan proses nitrification atau sampai denitrification biologis atau aerob plus anaerob atau air stripping pada pH. IPA konvensional tidak memiliki tahap. Karena itu, IPA standar hanya efektif untuk parameter fisik kimia sederhana, bukan pencemar fisik yang memerlukan unit proses lanjutan. Kita masuk ke soal ketiga. Bagian A, minimal 5 indikasi pencemaran. Yang pertama itu pH. Di dalam data terdapat pH-nya itu 5, yang dimana itu adalah asam. Dampak yang terjadi adalah indikasi adanya asam organik dari degradasi anaerobik itu limbah industri. Mayoritas biota air mati di bawah pH 6. Kedua, warna hitam, pekat plus bau. Indikasi pencemaran organik berat plus kondisi anaerobik. Terjadi pembentukan H2S dan senyawa organik volatil. 3. BOD5 yang sangat tinggi, di mana beban organik sangat tinggi sehingga air sangat tercemar. 3. Kandungan DO yang sangat rendah, hampir di mana situasinya hampir anaerobik. Ikan dan organisme aerob tidak dapat tahan, di mana kondisi DO ideal itu lebih besar dari 5 mg per liter. 5. Timbal. Kedua zat ini sangat toksik, lebih bagus untuk badan air untuk kelas 1 sampai 2. Indikasi limbah industri dan indikasi limbah industrial, di mana baterai, pelapisan logam dan pertambangan dan lain-lain. 6. Coliform sangat tinggi, indikasi pencemaran feses atau manusia limbah domestik yang bercampur. B. Minimal 4 dampak yang ditimbulkan. Dampak yang pertama adalah kesehatan masyarakat, di mana air yang kotor menyebabkan keracunan pada pengguna air, penyakit seperti penyakit diare, kolera, disentri, hepatitis A akibat coliform tinggi, seperti kanker jangka panjang akibat lingkungan. Kedua, kehidupan biota air, di mana kehidupan biota air mengalami kematian massal ikan dan invertebrata atau dewa rendah dan toksisitas. 2. Gangguan reproduksi dan bioakumulasi logam berat di dalam lingkungan. 3. Hanya bakteri anaerob dan beberapa spesies toleran yang dapat bertahan. Kondisi ketiga, kondisi estetika lingkungan. Sungai yang berwarna hitam pekat berbau busuk, menimbulkan stigma sosial dan penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar. 4. Dampak ekonomi dan sosialnya, seperti kerugian nelayan dan petani, di mana ikan mati dan irigasi tercemar. Biaya pengobatan masyarakat meningkat karena keracunan dan penurunan nilai properti di sekitar. Sekian video saya, jika ada salah pengucapan mohon maaf.